Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai senyawa turunan alkana dan berfokus pada submateri tentang isomer. Sebelum kita membahas bagaimana keisomeran pada senyawa turunan alkana, saya akan ingatkan terlebih dahulu apa itu isomer. Isomer merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama. Keisomeran dapat terjadi karena perbedaan struktur atau perbedaan konfigurasi. Nah, untuk jenis-jenis isomer, kita bisa lihat pada gambar berikut. Isomer terbagi menjadi dua jenis, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Di mana isomer struktur mempunyai tiga macam isomer, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Untuk isomer ruang, ada dua macam, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Keisomeran struktur merupakan keisomeran yang terjadi karena perbedaan struktur. Isomer rangka merupakan senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul dan gugus fungsi sama, tetapi struktur rangkanya berbeda. Isomer posisi adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, gugus fungsi sama, serta kerangka atau rantai yang sama, tetapi berbeda letak atau posisi gugus fungsinya. Sedangkan untuk isomer fungsi adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Nah, untuk isomer geometri, keisomeran geometris ini terdapat dalam senyawa yang molekulnya mempunyai bagian yang kaku seperti ikatan rangkap. Keisomeran geometri mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk cis dan bentuk trans, di mana gugus sejenis terletak pada sisi yang sama, sedangkan bentuk trans adalah keisomeran geometri di mana gugus sejenis terletak pada posisi yang berseberangan. Nah, untuk isomer optis, keisomeran optis ini berkaitan dengan sifat optis. Berbagai jenis senyawa karbon menunjukkan suatu kegiatan optis atau bersifat optis aktif, yaitu dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Keisomeran optis ini disebabkan karena adanya atom karbon asimetris dalam molekul, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh dari keisomeran pada senyawa turunan alkana. Yang akan kita bahas lebih dahulu adalah keisomeran struktur, di mana keisomeran struktur ini ada tiga macam, yaitu isomer rangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kita masuk ke senyawa turunan alkana yang pertama, yaitu alkanol atau alkohol dengan gugus fungsi OH. Untuk contoh isomer rangka pada senyawa alkanol adalah sebagai berikut. Misal di sini ada senyawa dengan rumus struktur seperti ini ya. Nah, ini ada rumus senyawa dengan struktur. Ini ada rumus struktur suatu senyawa, di mana rumus struktur ini mempunyai nama 1 pentanol ya. 1 pentanol. Kenapa? Ini C nomor 1 yang mengikat karena gugus fungsi. C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5. Dia ada 5 atom C, berarti penta. Kemudian OH-nya terikat pada atom C pertama, jadi sehingga namanya adalah 1 pentanol. 1 pentanol ini mempunyai atau berisomer rangka dan beberapa senyawa. Salah satunya adalah senyawa dengan rumus struktur berikut. Nah, ini salah satunya ya. Ini namanya adalah 3-metil 1 butanol ya. C yang pertama, C yang kedua, C yang ketiga, C yang keempat. Ini adalah cabang. Nah,
Selain itu, dia juga ada isomer rangka yang lain, itu adalah seperti ini. Nah, kalau ini namanya adalah 2-metil 1-butanol. Hanya digeser saja sama metilnya ya, yang tadi nomor 3 sekarang jadi nomor 2. Nah, masih ada lagi enggak? Ternyata masih ada lagi. Seperti apa, Pak? Kita masih bisa berisomer rangka, yaitu seperti ini. Nah, ini masih bisa ternyata ya. Ini namanya adalah 2,2-dimetil propanol. Nah, kenapa? Karena ini chain nomor 1, ini chain nomor 2, ini chain nomor 3 ya. Dilihat bahwa chain nomor 2 itu mengikat 2 cabang dengan masing-masing cabang sama-sama adalah metil. Nah, kenapa ini semua berisomer rangka? Kalian perhatikan bahwa dari senyawa pertama sampai senyawa keempat semuanya mempunyai jumlah atom C sebanyak 5 ya. Yang di atas jumlah atom C-nya 5, yang nomor 2 jumlah atom C-nya 5. Ini ada jumlah totalnya ya. Kemudian senyawa yang ketiga jumlah atom C-nya 5 juga, yang keempat juga jumlah atom C-nya adalah 5. Nah, kemudian jumlahnya kita lihat. Yang di atas 3 tambah 2 5, tambah 2 7, tambah 2 9, tambah 2 11, tambah 1 12. Nah, yang di nomor 2 3 tambah 1 4, tambah 3 lagi 7, tambah 2 9, tambah 2 11, tambah 12. Yang di bawah juga sama. Yang ketiga tadi sama, jumlah H-nya adalah 12, yang keempat juga jumlah H-nya adalah 12. 3 tambah 3 tambah 3 9, tambah 2 11, tambah 1 12. Nah, keempat senyawa ini mempunyai jumlah atom H sebanyak 12, sama. Jumlah O-nya adalah 1 ya. Jadi semuanya mempunyai rumus molekul C5H12O, tetapi rangkanya berbeda. Makanya mereka adalah merupakan isomer rangka. Itu begitu. Nah, kemudian untuk isomer posisi bagaimana? Untuk isomer posisi, kita berfokus pada letak gugus fungsinya. Contohnya gimana, Pak? Contohnya seperti ini. Kita pakai senyawa yang sama saja, yaitu 1-pentanol. Nah, ini adalah 1-pentanol. Lihat ya, ini fokus pada letak gugus fungsinya, berarti rangkanya tetap sama. Karena rangkanya tetap sama, maka sama-sama punya 5 atom C induk. Nah, hanya saja tadi yang O hanya terletak pada C yang pertama, kita pindah di sini, di C nomor 2. Nah, begini, ini namanya adalah 2-pentanol. Masih bisa geser lagi nggak? Ternyata OH-nya masih bisa geser lagi ke samping kirinya. Jadinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah 3-pentanol. Ya. Masih bisa geser lagi nggak? Bisa kiri lagi, tapi ternyata nanti sama dengan senyawa yang kedua, sama-sama 2-pentanol. Berarti udah cukup ya. Berarti untuk contoh yang di tengah ini merupakan isomer posisi. Kenapa? Rangkanya sama-sama lurus, rantainya sama-sama lurus, tetapi posisi atau letak gugus OH-nya itu beda-beda. Yang senyawa pertama itu pada C yang pertama ya. Sedangkan senyawa kedua itu pada C yang kedua, kan? Ya, saya kasih nomor biar kalian lebih jelas. Nah, senyawa kedua ini OH-nya pada C nomor 2. Nah, untuk senyawa yang ketiga, letak OH-nya pada C yang ketiga. Dan untuk senyawa ketiga ini bebas ya, mau dinomori dari C yang sebelah kanan, boleh. Dari C sebelah kiri juga boleh. Kenapa? Karena dia simetris. Ya, sama-sama nomor 3, baik dari kanan maupun dari kiri. Oke? Nah, karena ini strukturnya sama, jelas ya. Tambah OH ini juga jelas. Dia juga jelas punya rumus molekul C5H12. Rumus molekulnya sama, tapi strukturnya itu berbeda. Nah, untuk isomer fungsi, jadi saya kasih petunjuk dulu bahwa alkohol
itu berisomer fungsi dengan senyawa ether atau alkoksi alkana ya. Si alkohol itu berisomer fungsi dengan ether. Contohnya gimana? Contohnya misalkan seperti ini. Yang pendek saja. Nah, ini ada senyawa yang namanya adalah 1-butanol. Sekarang perhatikan senyawa ini. Ya, perhatikan senyawa yang kedua ini namanya adalah 1-metoksipropana ya. Nah, kita hitung jumlah C-nya. Yang di atas jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4. Yang di bawah ya jumlahnya juga ada 4 ya. Ini rantai alkananya 1, 2, 3 propana. Nah, yang satu ini namanya adalah gugus metoksinya ya. Karena dari metil toksinya. Ini jumlah C-nya sama-sama 4. Sekarang hitung jumlahannya. 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Itu adalah senyawa yang pertama. Senyawa yang kedua. 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 3, 10. Jumlahnya sama-sama 10. Yang jumlah O-nya sama-sama 1 ya. Nah, kedua rumus Stoto ini mempunyai rumus molekul yang sama yaitu C4H10O atau CnH2n plus 2O. Nah, ini sama. Tapi kalau dilihat pada Stotonya itu mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Untuk rumus Stoto yang pertama adalah gugus fungsinya OH dari alkohol atau alkanol. Untuk Stoto yang kedua itu gugus fungsinya adalah O alkil ya. Itu adalah gugus fungsi dari ether atau alkoksi alkana. Kita lihat rumus molekulnya sama, tapi rumus Stotonya berbeda dan gugus fungsinya berbeda. Berarti dia adalah isomer fungsi. Itu begitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke senyawa tulang alkana yang lain yaitu alkoksi alkana atau ether. Untuk isomer angkanya contohnya adalah seperti ini ya. Misalkan ada rumus struktur senyawa ini. Oke, ini adalah senyawa 1-metoksibutana ya. Ini rantai 1. Ini rantai induk alkananya 3, 4. Nah, ini gugus metoksinya ya. 1-metoksibutana. Kemudian, nah, senyawa 1-metoksibutana ini mempunyai isomer angka atau berisomer angka dengan senyawa lain. Contohnya dengan senyawa yang mana, Pak? Nah, contohnya seperti ini. Oke, perhatikan ya. Ini namanya adalah senyawa. Senyawa ini mempunyai nama 2-metil 1-metoksipropana. Oke, dari mana namanya? Ini gugus metoksinya ya. Ini gugus metoksi. Ini C alkana nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini cabangnya ya. Ini adalah 2-metil ya. Cabangnya metil C nomor 2. Metoksi, gugus metoksinya terikat pada C nomor 1, kemudian propana. Ya, itu adalah contoh dari isomer rangka senyawa alkoksi alkana atau ether. Untuk memastikan ya kita lihat jumlah atom C, H, dan O-nya. Pada senyawa yang pertama jumlah total atom C-nya adalah 5 ya. Alkananya ada 4 ditambah C pada gugus metoksi berarti C-nya 5. Yang di bawah juga 5. Rantai alkananya ada 3, ada cabang 1 berarti C berarti 4, kemudian ada gugus metoksi berarti C-nya 5,
sama-sama 5. Jumlahannya yang di atas 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 2 9 tambah 3 12, ya kan? Yang di bawah rumus kedua 3 tambah 1 4 tambah 3 lagi 7 tambah 2 9 tambah 3 12. Jumlahnya sama-sama 12. O-nya sama-sama 1. Ja 5 12 O. Oke. Sini rumus molekulnya sama. Kemudian kalau digambarkan rangkanya ternyata berbeda. Gugus fungsinya sama. Ya. Yang beda hanya rangkanya saja. Maka disebut isomer rangka. Untuk contoh dari isomer posisi, kita lihat misal ada senyawa dengan rumus struktur berikut. Ini sama-sama satu metoksibutana ya. Kalau isomer posisi kita fokus pada letak gugus fungsinya. Jadi satu metoksibutana ini berisomer posisi dengan senyawa ini. Ini adalah senyawa dengan rumus. Ini adalah senyawa dengan nama 2-metoksibutana. Atau kalian boleh menggambarkan strukturnya dengan gambar seperti ini juga boleh. Nah, sama saja. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, ini metoksi. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi untuk gambar struktur yang kedua dengan yang ketiga ini adalah sama. Ya, hanya beda di kelihatannya beda, padahal dia sama. Ya. Oke. Pak, kenapa yang di sini CH3 yang di bawah tuh kok masuk rantai induk bukan cabang? Iya, karena dia di ujung ya. Yang namanya cabang itu nggak ada yang di ujung. Cabang itu ada di tengah ya. Perhatikan kalau ini kan di ujung nih. Ini kan di ujung ya. Kalau ini kan di tengah nih. Yang ini di tengah. Beda. Oke. Terus fokus. Nah, ini jelas ya. Jumlah C-nya sama-sama 5. Jadi jumlahnya kalau dihitung pasti 12. Jumlah O-nya adalah 1. Nah, dia yang berbeda hanya letak gugus fungsinya. Makanya dia adalah berisomer posisi. Oke, strukturnya sama aja ya. Sama-sama induknya ada 4. Induk alkannya sama-sama ada 4. Ya, letak gugus fungsinya itu yang berbeda. Dan untuk isomer fungsi, nah tadi di senyawa alkohol sudah disebutkan ya bahwa alkohol itu berisomer fungsi dengan eter. Berarti eter ya berisomer fungsi dengan alkohol ya. Tinggal dibalik aja. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Ini tadi adalah met1 metoksi propana. Oke. Nah, satu metoksi propana ini mempunyai isomer fungsi dengan rumus struktur senyawa ini. Ya, ini adalah 1 butanol. 1 butanol. Kok bisa? Ya, kita hitung aja jumlah C-nya ya. Jumlah C-nya itu sama-sama 4 total ya. Sama-sama 4. Jumlahnya dihitung. Semua ada 3 tambah 25 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Nah, ini C-nya sama-sama 10. O-nya sama-sama 1. Rumus molekulnya sama. Ya. Tapi di sini gugus fungsinya beda. Yang di atas gugus fungsinya adalah O alkil OCH3. Yang kedua ini adalah OH. Gugus fungsinya alkohol. Itu namanya berarti isomer
fungsi. Oke, kita lanjutkan ke senyawa yang ketiga, yaitu alkanal atau aldehid. Nah, contoh untuk isomer rangka dari senyawa alkanal atau aldehid adalah seperti ini ya. Misal ada senyawa dengan rumus struktur seperti ini. Nah, ini namanya adalah pentanal. Karena jumlah atomnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Senyawa ini mempunyai isomer rangka atau isomer rangka dengan senyawa lain. Contohnya adalah senyawa dengan rumus struktur ini. Nah, kalau kuncinya isomer rangka itu mudah ya sebenarnya ya. Kalau misalkan di senyawa yang pertama itu rantainya lurus semua ya, ini rantai lurus jelas semua nih ada 5 atom C lurus. Nanti yang senyawa yang lainnya itu salah satu atom C yang tadinya lurus dicabang aja, itu nanti jadi isomer rangka gitu. Nah, ini namanya adalah 3 metil butanal. Kenapa? C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4 ya. Ini metilnya sebagai cabang. Ceklimnya jadi cabang. Yang sebenarnya lurus diambil satu jadi cabang. Kita ini namanya isomer rangka. Gampang. Nah, masih ada yang lain nggak? Masih ada. Geser lagi aja ke kanan. Nah, jadi ke sini. Kan namanya berbeda nih. Ini namanya adalah 2 metil butanal. Oke. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini sebagai cabang. Nah, ketiga senyawa ini kalau dihitung jumlah atom C-nya itu sama. Ada 5. Kemudian jumlah atom H-nya kalau dihitung semua sama. Yaitu ada 10. 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 10 ya. Di senyawa yang pertama jumlah atom H-nya 10. Di senyawa yang kedua juga sama 10 nih. 3 tambah 1, 4 tambah 3, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10 ya. Jumlahnya sama-sama 10. Jumlah O-nya sama-sama 1. Ya kan? Nah, ini rumus molekilnya sama, tapi rumus struktur rangkanya berbeda. Itu adalah senyawa alkanal. Nah, isomer posisi pada senyawa alkanal itu tidak ada. Kalau kita fokus pada posisi atau letak gugus fungsi, senyawa alkanal ini tidak mempunyai isomer posisi. Kenapa? Ya, karena pada gugus fungsi alkanal yaitu COH ya, itu mengandung atom C induk yang selalu menjadi atom C nomor 1. Nah, perhatikan di isomer rangka ini ada 3 senyawa yang sudah saya gambarkan. Atom C pada gugus fungsi COH selalu menjadi C nomor 1 ya. Ini C nomor 1, yang pertama, yang kedua juga C nomor 1, yang ketiga juga C nomor 1. Makanya itu tidak ada isomer posisi pada senyawa alkanal atau pada senyawa aldehid. Nah, untuk isomer fungsi bagaimana? Jadi senyawa alkanal ini atau aldehid berisomer fungsi dengan alkana.
alkanon atau keton. Tadi yang alkohol itu dengan ether, sekarang yang aldehid yaitu dengan keton. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah senyawa butanal, ya. Butanal. Butanal ini mempunyai sama fungsi, yaitu senyawa ini, kan? Nah, ini adalah senyawa dari keton. Namanya adalah butanon, ya. Kalau kita hitung jumlah C-nya, semua mempunyai jumlah atom C 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. C-nya 4. Jumlahnya kalau dihitung itu sama, yaitu ada 3 tambah 25 tambah 21 tambah 3 tambah 25 tambah 27 tambah 8. Yang di bawah juga ada 8. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Jumlahnya sama-sama 8. Jumlahnya sama-sama 1. Rumus molekulnya sama, ya. Rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Pada senyawa yang pertama, gugus fungsinya adalah COH, ya kan? Nah, ini kan gugus fungsinya nih. Pada senyawa kedua, gugus fungsinya adalah CO. Senyawa yang pertama adalah aldehid, senyawa yang kedua adalah keton. Oke. Lanjut ke senyawa yang ketiga, yaitu senyawa yang keempat, ya. Itu senyawa alkanon atau keton. Nah, untuk isomer rangkanya bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Nah, namanya adalah senyawa 2 pentanon, ya. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gugus alkanonnya itu pada C yang kedua. 2 pentanon ini mempunyai isomer rangka atau berisomer rangka dengan senyawa lain. Itu dengan senyawa yang memiliki rumus struktur seperti ini. Nah, rumusnya tadi kalau yang rumusnya 5, kita jadikan 4, gitu ya. Nah, ini namanya adalah 3 metil 2 butanol. Yang jelas ya. Dari mana? Dari sini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini adalah cabang, ya kan? Ini struktur angkanya. Beda ya. Nah, kalau dihitung jumlah C-nya semua sama ya, yaitu C-nya ada 5. Kan? Jelas. Kan jumlahnya ada berapa? Yang di atas dulu, 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Yang di bawah, 3 tambah 1, 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10. Oh, sama-sama jumlah O-nya sama-sama 1. C5, H10. O. Rumus molekulnya sama, rangkanya berbeda. Nah, kalau untuk senyawa alkanon itu dia mempunyai isomer posisi, ya. Kalau tadi alkanal atau aldehid tidak punya, ini keton atau alkanon itu punya. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini nih. Saya masih menggunakan senyawa yang sama, yaitu 2 pentanol. Nah, ya, ini punya isomer posisi. Kita bisa memindahkan gugus fungsi alkanon atau gugus fungsi keton. Ini ya, yaitulah 3 pentanon,
ya kan? Dia rumus strukturnya sama, lurus, jumlah C-nya 5, ya kan? Nah, tapi letak atau posisi fokus fungsinya berbeda. Kalau yang pertama di C nomor 2, untuk yang kedua di C nomor 3. Itu semua posisinya. Jelas ya? Saya kasih nomor deh. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beda ya? Sekarang untuk isomer fungsi. Isomer fungsi. Jadi tadi kan aldehid itu berisomer fungsi dengan keton ya, berarti keton itu ya berisomer fungsi dengan aldehid ya. Isomer fungsi dengan aldehid atau alkanal, contohnya adalah sekali ini. Masih. Nah, ini namanya tadi adalah 2 pentan. Ini berisomer fungsi nih dengan senyawa nah ini berisomer fungsi nih. Nah, senyawa 2 pentalon juga mempunyai isomer fungsi. Contohnya dengan senyawa apa? Ya, itu dengan senyawa yang memiliki rumus struktur seperti ini. Ini adalah pentanal. Perhatikan jumlah atom C-nya. Ya, jumlah atom C-nya yang di atas 1, 2, 3, 4, 5 samakan, yang di bawah juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke. C5 ya. Jumlahannya kalau dihitung 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10 ya kan, yang di atas. Yang di bawah 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Hanya juga 10 O-nya 1 ya, atau CN H2NO. Nah, ini rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda ya. Yang di atas itu alkanon, yang di bawah itu aldehid. Isomer fungsi dari alkanon atau keton. Oke, kita lanjut. Senyawa yang selanjutnya yaitu adalah asam alkanoat atau asam karboksilat. Untuk isomer rangkanya itu juga ada. Contohnya gimana? Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah senyawa asam pentanoat ya. Jumlah C-nya ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Asam pentanoat ini mempunyai isomer rangka dengan senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti ini. Oke, perhatikan. Ini namanya adalah asam 3 metil butanoat ya. Asam 3 metil butanoat. Butanoat. Nah, kenapa? Ini adalah C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini adalah cabang ya, asam. Ya, kalau asam alkanoat selalu diawali dengan asam ya. 3 metil, cabang metilnya ada C nomor 3, kemudian rantai utamanya ada 4 atom C, berarti butanoat. Oke. Nah, masih ada lagi enggak? Ada dong. Geser lagi aja gugus metilnya atau cabangnya. Nah, ini namanya adalah asam 2 metil, asam 2 metil
butanoat ya. Asam 2 metil butanoat. Oke. C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini adalah cabang metil ya. Kalau dihitung jumlah atom C-nya, semua mempunyai atom C sebanyak 5 atom. Jumlahnya kalau dihitung semua sama. Dari atas 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Yang kedua juga 10. 3 tambah 1, 4 tambah 2, tambah 3, 7. Tambah 2, 9. Tambah 1, 10. Jumlah O-nya semua sama-sama 2. Untuk isomer posisinya dari asam alkanoat itu tidak ada ya. Tidak ada. Dia sama kayak alkanal atau aldehyde, tidak ada isomer posisi. Kenapa? Ya, karena pada gugus COH ya, pada gugus COH mengandung atom C induk yang selalu menjadi atom C nomor 1. Nah, ini alasannya. Makanya posisinya selalu di situ, selalu nomor 1 tuh. Nggak mungkin ada apa namanya, asam alkanoat yang COH-nya di cek 2 itu nggak ada, nggak mungkin ya. Makanya tidak ada isomer posisi. Nah, kemudian untuk isomer fungsi. Isomer fungsi dari asam alkanoat ya, itu adalah alkil alkanoat. Asam alkanoat berisomer fungsi dengan alkil alkanoat ya, atau asam karboksilat dengan ester ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya adalah asam butanoat ya. Asam butanoat ini berisomer fungsi dengan senyawa lain, yaitu contohnya dengan senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti ini. Ini adalah senyawa dari ester atau alkil alkanoat dengan nama metil propanoat. Kalau kita ngitung jumlah atom C dan jumlah atom O, jumlah atom C, jumlah atom H, dan jumlah atom O-nya pasti akan sama. Ini jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4 ya. Di bawah juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya kan. C-nya ada 4. Jumlahnya yang di atas 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 1, 8. C4 H8. Di bawah juga 8 ya. 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Jumlah O-nya sama-sama 2. C4 H8 O2 atau CN H2NO2 ya. Nah, kedua senyawa ini mempunyai rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Yang di atasnya adalah gugus fungsi asam alkanoat, yang di bawah ini adalah gugus fungsi ester. Asam karboksilat atau asam alkanoat. Ini adalah ester. Nah, asam karboksilat dan ester ya. Jadi harus paham ya nama IUPAC dan nama lazim atau nama trivialnya. Kemudian senyawa yang selanjutnya adalah alkil alkanoat atau ester. Contoh isomer rangkanya bagaimana untuk alkil alkanoat atau ester? Untuk contoh isomer rangka dari senyawa alkil alkanoat atau ester adalah seperti ini. Misal ada senyawa ini
Nah, seperti ini ya. Ini namanya adalah propil etanoat kan. Apa? Untuk alkilnya itu ada 3C. 1, 2, 3 berarti propil. Nah, untuk etanoatnya ada 2 atom C. Ya kan? Nah, propil etanoat. Senyawa propil etanoat ini mempunyai isomer rangka. Bagaimana isomer rangkanya? Nah, seperti ini guys. Sebenarnya gini ya. Nah, ini namanya adalah isopropil etanoat. Kan? Ini jumlah atom C gugus alkilnya sama-sama 3. Yang di atas propil, yang ini isopropil. Kenapa? Karena rangkanya berbeda. Ini bengkok kayak di atas kan, rangkanya lurus kan. Nah, ini sama-sama etanoat. Nah, begitu. Ya. Jadi ini contoh dari isomer rangka senyawa alkil alkanoat atau ester. Kalau dihitung jumlah atom C-nya sama, jumlah total atom C-nya adalah alkilnya 3, etanoat alkanoatnya 2, berarti C-nya 5. Kemudian jumlah atom H-nya kalau dihitung sama. Yang di atas ada 3 tambah 2, 5 tambah 2, 7 tambah 3, 10. Yang di bawah juga 10. 3 tambah 3 tambah 3, 9 tambah 1, 10. Hanya sama-sama 10. O-nya sama-sama 2. Ya kan? C5, 10, 2. Rantai utamanya sama-sama etanoat. Jadi strukturnya beda. Yang satu propil, yang satu isopropil. Nah, untuk isomer posisi dari senyawa alkil alkanoat gimana? Untuk senyawa alkil alkanoat atau ester itu tidak ada isomer posisinya. Lah kok bisa? Kalau untuk ester alasannya adalah karena ya pada penamaan senyawa ya, penamaan terutama penamaan yupaknya tidak menunjukkan letak gugus fungsi, ya kan? Dia kan cuma ada alkil alkanoat ya, yang dia, coba dilihat di samping ini ya, ini ada propil etanoat, itu isopropil etanoat, kan nggak apa namanya, kan nggak ada letaknya gugus fungsinya nomor berapa, nggak ada 1, 2 atau 3 begitu. Jadi tidak ada isomer posisi ya, karena posisi gugus fungsinya tidak ditentukan pakai nomor ya, seperti itu. Nah, untuk isomer fungsinya bagaimana? Kalau isomer fungsi ada ya tadi asam karboksilat atau asam alkanoat itu kan isomer fungsinya dengan alkil alkanoat atau ester. Berarti ya untuk alkil alkanoat atau ester berisomer fungsi dengan asam alkanoat atau asam karboksilat. Ya, contohnya tadi kan 4 ya, sekarang saya misalkan 5 nih. Misalkan. Nah ini namanya adalah metil butanoat ya. Metil butanoat ini mempunyai isomer fungsi. Contohnya dengan senyawa yang mempunyai rumus struktur seperti ini. Nah, ini adalah asam pentanoat. Kan? Jumlah atom C-nya ya untuk metil butanoat, jumlah total atom C-nya adalah 5 ya. Yang satu jadi gugus alkil, yang keempat jadi alkanoatnya, metil butanoat. Untuk asam pentanoat jumlah C-nya juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya kalau dihitung untuk metil butanoat jumlahnya adalah 3 tambah 25 tambah 27 tambah 3, 10. Untuk asam pentanoat juga jumlahnya adalah 10.
10H-nya ya. 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 10. Jumlah O-nya sama-sama 2. CnH2NO2. Nah, ini rumus molekul dari ester dan asam karboksilat ya, CnH2NO2 ya. Ini untuk senyawa ini yang di atas ini gugus ester ya, gugus ester, yang ini adalah gugus asam karboksilat. Tetapi mereka mempunyai rumus molekul yang sama, itu C5H10O2. Ya, selanjutnya kita membahas tentang keisomeran pada senyawa haloalkana. Contoh isomeran pada senyawa haloalkana adalah sebagai berikut. Nah, misalnya ada senyawa dengan nama 1-klorobutana. Ya, kalau misalkan kita mau kasih nomor pada atom C-nya biar lebih jelas, saya akan kasih. Nah, ini ya. 1-klorobutana ini mempunyai isomer rangka atau berisomer rangka dengan senyawa lain. Ya, salah satunya dengan senyawa ini. Nah, ini adalah 2-metil 1-propana ya. Kenapa? Karena ini adalah atom C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan yang di bawahnya adalah cabang. Nah, 2-metil 1-propana ya. Kalau misalkan kedua senyawa ini dihitung jumlah atom C, jumlah atom H, dan jumlah atom Cl-nya, pasti jumlahnya akan sama. Jumlah atom C-nya total ada 4, ya kan? Nah, jumlah atom H-nya kita hitung yang di atas 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9. Yang di bawah hanya 3 tambah 1, 4, tambah 3, 7, tambah 2, 9. Ya kan? Jumlahnya sama-sama 9. Kemudian jumlah atom Cl-nya sama-sama 1. Ya, C4, H9, Cl. Tapi kalau misalkan digambarkan sekutunya itu beda. Yang satu jadi 1-klorobutana, yang kedua menjadi 2-metil 1-propana. Nah, untuk isomer posisi, contohnya adalah seperti ini. Ya, sama menggunakan senyawa 1-klorobutana dulu. Nah, 1-klorobutana. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau buat isomer posisinya, kita fokus pada posisi atau letak gugus fungsinya. Pada senyawa yang pertama, letak atom Cl pada C nomor 1. Jadi, kalau misalkan isomer posisi, kita pindahkan atom Cl-nya ke C nomor 2. Nah, seperti ini ya. Ini adalah 2-klorobutana. Misalkan dituliskan nomor atomnya, nomor atom C-nya ya. Yang 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Ini adalah isomer posisi ya dari senyawa haloalkana. Kemudian untuk isomer fungsi ya, untuk isomer fungsi dari senyawa haloalkana tidak ada. Jadi senyawa haloalkana itu tidak berisomer fungsi dengan senyawa lain. Maka dari itu dia tidak punya isomer fungsi. Yang ada pada senyawa haloalkana ini adalah berbeda gugus halogennya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh senyawa kloroetana ya. Kloroetana. Nah, ada juga senyawa dengan rumus seperti ini. Ini namanya adalah fluoroetana. Kalau misalkan dilihat rumus molekulnya, itu berbeda. Yang di atas ini fluoroetana rumus molekulnya C2H5Cl. Yang di bawah yang fluoroetana adalah C2H5F. Ya. Jadi untuk haloalkana ini yang ada itu berbeda
gugus halogennya, Cl, F, Br, atau I. Nah, itu begitu. Nah, selanjutnya kita membahas keisomeran ruang pada senyawa turunan alkana. Nah, untuk keisomeran ruang ini yang akan kita bahas hanya isomer optis saja. Untuk isomer geometri tidak dibahas di video ini karena di senyawa turunan alkana itu tidak ada yang mempunyai isomer geometri. Contoh senyawa yang mempunyai isomer geometri adalah senyawa alkena. Dan harusnya itu sudah dibahas di kelas 11, oke? Nah, keisomeran optis itu disebabkan karena adanya atom karbon asimetris pada suatu molekul. Atom karbon asimetris adalah atom karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda. Nah, senyawa yang mempunyai atom karbon asimetris ini akan bersifat chiral. Chiral itu seperti tangan ya. Kalau misalkan kedua tangan kalian diletakkan di atas meja, letak jari-jarinya itu kan berbeda kan. Jari telunjuknya ada yang di kiri, ada yang di kanan. Jari jempolnya juga ada yang di kiri, ada yang di kanan. Tetapi kalau kedua tangan itu kalian hadapkan seperti saling bercermin, maka letak dari jari-jarinya akan saling berhadapan juga. Ya, jempol juga akan berhadapan dengan jempol, telunjuk juga akan berhadapan dengan telunjuk, jari tengah juga akan berhadapan dengan jari tengah, jari manis dan jari telunjuk juga akan saling berhadapan. Nah, itu adalah yang namanya bersifat chiral. Untuk senyawa alkana yang mempunyai isomer optis, contohnya adalah 2-butanol. 2-butanol. Kenapa? Biar lebih jelas saya gambarkan rumus strukturnya terlebih dahulu. Ini ada 2-butanol ya. Saya akan jabarkan lagi menjadi seperti ini. Ini akan saya gabung. Nah, ini H-nya akan saya pisah ke sini ke atas. Ini adalah OH. Ini adalah CH3. Itu ya. Kalau kalian perhatikan baik-baik, atom C yang di tengah ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Yang di atas mengikat H, yang di samping kanan mengikat CH3, yang di bawah mengikat OH, yang di samping kiri mengikat C2H5. Nah, dia mempunyai atom C asimetris. Atom C asimetris, jadi dia bersifat chiral. Bagaimana isomer geometrinya? Nah, isomer geometri adalah seperti ini. Atom H, atom CH3, C2H5. Nah, ini kalau misalnya kita letakkan cermin ya di sini, itu akan jadi seperti ini. Ini adalah H, ini adalah CH3, ini adalah H, ini adalah C2H5. Adalah contoh isomer geometri ya. Di tengah ini adalah atom C asimetris. Nah, itu contohnya. Itu aja untuk video pembelajaran kali ini. Kita sudah membahas keisomeran pada senyawa turunan alkana. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Dan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau ditanyakan di Google Classroom untuk siswa-siswa saya ya. Terima kasih dari saya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.